Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wahyuni dengan NIM 104-192. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu Bapak I. Permana STMT. Baiklah, dalam video presentasi kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang structuring policy problem atau penataan masalah kebijakan dan forecasting expected policy outcome atau memperkirakan hasil kebijakan yang diharapkan. Nah, yang pertama yaitu structuring policy problem atau penataan masalah kebijakan. Yang pertama, sifat masalah kebijakan. Nah, apa itu masalah kebijakan? Masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai, atau peluang perbaikan yang belum terrealisasi, di mana informasi tentang sifat, ruang lingkup, dan tingkat keparahan suatu masalah dihasilkan dengan menerapkan prosedur analitik kebijakan dalam penataan masalah. Dalam hal ini, penataan masalah merupakan sistem panduan utama yang mempengaruhi keberhasilan tahapan analisis kebijakan lainnya. Dan juga, penataan masalah adalah fase penyelidikan di mana analis membandingkan, membedakan, dan mengevaluasi formulasi masalah yang bersaing yang merupakan salah satu prosedur terpenting yang dilakukan oleh analis. Nah, selanjutnya, apa sih pemecahan masalah versus penataan masalah? Nah, analis kebijakan sering digambarkan sebagai metodologi pemecahan masalah. Oleh karena itu, perbedaan antara metode penataan masalah berbeda dengan metode pemecahan masalah karena pertanyaan yang dirancang untuk dijawab pun berbeda. Yang mana metode pemecahan masalah akan lebih tepat dan efektif bila kita mengetahui secara pasti masalah apa yang harus diselesaikan. Nah, contohnya, rumusan masalah yang tepat berkaitan erat dengan kebiasaan mengemudi orang Amerika yang menganggap bahan bakar minyak relatif murah menurut standar dunia dan disubsidi oleh pemerintah. Ini merupakan bentuk pertanyaan yang memerlukan metode penataan masalah. Sedangkan pertanyaan yang terkait tentang masalah yang kurang lebih dirumuskan secara tepat yang melibatkan perhitungan adalah pertanyaan yang memerlukan metode pemecahan masalah. Selanjutnya, dalam gambar ini dijelaskan proses penataan masalah. Karakteristik masalah kebijakan. Nah, untuk karakteristik masalah kebijakan ada 4. Yang pertama, saling ketergantungan, yaitu sistem permasalahan yang saling bergantung memerlukan pendekatan yang holistik. Yang kedua, ada subjektivitas. Dalam hal ini, permasalahan sebagian bersifat subjektif dan sebagian bersifat objektif. Suatu karakteristik yang didukung oleh doktrin epistemologis relativisme objektif, masalah bersifat relatif namun tetap objektif. Nah, selanjutnya karakteristik yang ketiga ada kepalsuan. Dalam hal ini, permasalahan tidak akan ada tanpa adanya individu atau kelompok yang mendefinisikan permasalahan tersebut. Artinya, bahwa tidak ada keadaan alami dalam masyarakat yang dengan sendirinya merupakan permasalahan kebijakan. Selanjutnya, karakteristik yang keempat ada ketidakstabilan. Nah, dalam ketidakstabilan ini, mungkin terdapat banyak solusi yang berbeda untuk suatu masalah, sama banyaknya dengan definisi dari masalah tersebut. Mana masalah dan solusi selalu berubah, karenanya masalah tetap tidak terpecahkan. Selanjutnya yaitu problem versus issue. Nah, permasalahan kebijakan melibatkan ketidaksepakatan mengenai tindakan aktual dan potensial. Dalam hal ini, permasalahan kebijakan dapat diklasifikasikan menurut jenis hierarkinya, yaitu yang pertama ada mayor. Permasalahan yang dihadapi pada tingkat pemerintah tertinggi di dalam dan di antara yurisdiksi nasional, regional, dan lokal. Yang kedua, ada permasalahan kebijakan sekunder, yaitu isu sekunder yang melibatkan penetapan prioritas program dan definisi kelompok sasaran dan penerima manfaat. Yang ketiga, ada fungsional, yaitu isu yang terletak pada tingkat program dan proyek yang melibatkan pertanyaan mengenai penganggaran, keuangan, dan pengadaan. Ada minor, yaitu melibatkan kepegawaian, tunjangan karyawan, waktu liburan, jam kerja, serta prosedur dan peraturan operasi standar.
Selanjutnya, 3 kelas masalah kebijakan. Nah, dalam tabel ini dapat kita lihat ada 3 kelas masalah kebijakan. Yang pertama ada terstruktur dengan baik, cukup terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, untuk masalah kebijakan yang terstruktur dengan baik ini, untuk pengambilan keputusannya terdapat 1 pengambilan keputusan, kemudian alternatifnya tetap, utilitas atau nilainya berupa konsensus, sedangkan hasilnya berupa yakin, dan kemungkinan adanya deterministik. Yang kedua, untuk masalah kebijakan yang cukup terstruktur, dalam hal pengambilan keputusan yang sedikit, alternatif pun terbatas, utilitas dan nilainya yaitu tawar-menawar, hasilnya berupa tidak pasti, dan kemungkinan atau dihargai. Dan yang ketiga, struktur masalah kebijakan yang tidak terstruktur. Dalam segi pengambilan keputusannya banyak, alternatif yaitu tidak terbatas, sedangkan utilitas dan nilainya berupa konflik, dan untuk hasil terdapat berisiko dan kemungkinan patut dihargai. Selanjutnya, penataan masalah dalam analisis kebijakan. Yang pertama ada kreativitas dalam penataan masalah. Nah, untuk kreativitas dalam penataan masalah ini yang perlu kita ketahui itu permasalahan bersifat kreatif sejauh yang pertama, produk analisis cukup baru sehingga sebagian besar orang tidak dapat atau tidak akan sampai pada solusi yang sama. Yang kedua, proses analisis cukup tidak konvensional sehingga melibatkan modifikasi atau penolakan terhadap ide-ide yang telah diterima sebelumnya. Yang ketiga, proses analisis memerlukan motivasi dan ketekunan yang cukup tinggi sehingga analisis berlangsung dengan intensitas tinggi atau dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, produk analisis dianggap berharga karena memberikan solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Nah, yang kelima, masalah yang diajukan pada awalnya begitu ambigu, kabur, atau tidak jelas sehingga tantangannya adalah merumuskan masalah itu sendiri. Selanjutnya yang kedua atau yang bagian B-nya, terdapat tahap penataan masalah. Ada tahap dalam penataan masalah yaitu yang pertama pencarian masalah, yang kedua penggambaran masalah, yang ketiga spesifikasi masalah, dan yang keempat penginderaan masalah. Nah, selanjutnya yaitu model kebijakan dan penataan masalah. Dalam hal model kebijakan dan penataan masalah ini yang perlu kita ketahui yang pertama, model kebijakan merupakan representasi sederhana dari suatu situasi permasalahan. Akibatnya, pengembangan model kebijakan memerlukan keterampilan dalam penataan masalah. Nah, model kebijakan dapat dinyatakan dalam bentuk konsep, diagram, grafik, atau persamaan. Selain itu, dapat digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi aspek suatu masalah serta menyelesaikannya dengan merekomendasikan tindakan. Selanjutnya, beberapa model kebijakan yaitu yang pertama ada model deskriptif. Dalam model deskriptif ini menjelaskan atau memprediksi penyebab dan konsekuensi pilihan kebijakan, yang mana model deskriptif digunakan untuk memantau hasil dari tindakan kebijakan. Yang kedua ada model normatif. Model normatif berupaya menjelaskan atau memprediksi dan juga menentukan rangkaian tindakan untuk mengoptimalkan pencapaian. Yang ketiga ada model verbal. Nah, model verbal yaitu sering menjadi bagian argumen kebijakan dan diungkapkan dalam bentuk narasi, sehingga model verbal mudah dikomunikasikan di antara para ahli dan orang awam, serta biayanya pun rendah. Keterbatasan model ini adalah alasan yang diberikan untuk prediksi atau rekomendasi mungkin tersirat, sehingga sulit untuk mengkaji argumen secara kritis. Nah, selanjutnya metode penataan masalah. Untuk metode penataan, ada beberapa metode dalam penataan masalah. Yang pertama, analisis batas. Yaitu tugas penting dari penataan masalah adalah memperkirakan apakah sistem rumusan masalah individual yang kita sebut meta problem relatif lengkap. Yang kedua, ada metode analisis klasifikasi, yaitu teknik untuk memperjelas konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklarifikasikan situasi masalah. Yang ketiga, ada analisis hierarki, yaitu teknik untuk mengidentifikasi penyebab suatu masalah. Nah, selanjutnya, metode penataan masalah yang keempat ada sinektik. Sinektik yaitu metode yang dirancang untuk mendorong pengenalan masalah analog. Yang kelima ada bertukar pikiran, yaitu metode untuk menghasilkan ide, tujuan, dan strategi yang dapat membantu mengkonsentrasikan situasi masalah. Dan yang keenam ada metode analisis perspektif berganda, yaitu metode untuk memperoleh wawasan terhadap permasalahan dengan menerapkan 3 jenis perspektif pribadi,
organisasional, dan teknis terhadap situasi permasalahan. Selanjutnya, metode penataan masalah yang ketujuh ada analisis asumsi. Analisis asumsi adalah metode yang bertujuan untuk mensintesis secara kreatif asumsi-asumsi yang bertentangan mengenai situasi permasalahan. Selanjutnya ke-8 ada metode pemetaan argumen. Nah, metode pemetaan argumen memungkinkan dan pentingnya elemen argumen kebijakan disajikan dalam bentuk grafik. Mengapa? Karena langkah pertama adalah menilai berbagai elemen, informasi, jaminan, dukungan, keberatan, dan sanggahan berdasarkan skala yang masuk akal dan penting. Selanjutnya yang kedua yaitu forecasting expected policy outcome atau memperkirakan hasil kebijakan yang diharapkan. Nah, untuk yang pertama, hal yang perlu kita ketahui yaitu peramalan dalam analisis kebijakan. Apa itu peramalan? Nah, peramalan adalah serangkaian prosedur untuk menciptakan informasi tentang keadaan masyarakat di masa depan berdasarkan informasi masa kini dan masa lalu. Adapun jenis perkiraannya yaitu yang pertama ada ekstrapolasi, yaitu perkiraan yang didasarkan pada proyeksi tren saat ini dan tren historis di masa depan. Yang kedua ada prediksi, adalah perkiraan yang didasarkan pada penjelasan teoritis mengenai penyebab terjadinya tren di masa lalu harus terulang kembali di masa depan. Nah, yang ketiga ada pertimbangan ahli, adalah ramalan yang didasarkan pada pengalaman profesional dan wewenang para orang yang dianggap mempunyai kemampuan khusus untuk meramalkan keadaan masyarakat di masa depan. Selanjutnya, pendekatan peramalan. Setelah tujuan, sasaran, dan alternatif telah diidentifikasi, pendekatan peramalan pun dapat dipilih. Sehingga dalam hal ini, analis harus lakukan, yaitu yang pertama, memutuskan apa yang akan diramalkan, yaitu menentukan apa tujuan dari perkiraan tersebut. Yang kedua, memutuskan bagaimana membuat ramalan, yaitu memilih dasar ramalan. Yang ketiga, memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan dan dasar yang dipilih. Apa itu dasar perkiraan? Dasar dari perkiraan adalah serangkaian asumsi atau data yang digunakan untuk memperkirakan konsekuensi dari kebijakan yang ada atau yang baru, isi dari kebijakan yang baru, atau perilaku para pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya tujuan dan dasar perkiraan. Untuk tujuan perkiraan yaitu sebagai titik acuan dari suatu prediksi atau penilaian ahli. Dalam hal ini terdapat 4 tujuan perkiraan diantaranya. Yang pertama, memperkirakan dampak dari kebijakan yang ada, memperkirakan dampak dari kebijakan baru, memperkirakan isi kebijakan baru, dan yang keempat, memprediksi perilaku pemangku kepentingan kebijakan. Nah, selanjutnya tiga dasar perkiraan diantaranya. Yang pertama ada ekstrapolasi tren, adalah perluasan tren masa depan yang diamati di masa lalu. Yang kedua ada asumsi teoritis, yaitu hukum dan proposisi yang terstruktur secara sistematis dan dapat diuji secara empiris yang membuat prediksi tentang terjadinya suatu peristiwa berdasarkan peristiwa lain. Yang ketiga ada penilaian ahli. Penilaian ahli ini berdasarkan informasi yang mengacu pada pengetahuan berdasarkan pengalaman dan wawasan dan diungkapkan oleh para ahli tentunya. Nah, selanjutnya kita masuk ke peramalan ekstrapolatif. Apa itu peramalan ekstrapolatif? Nah, peramalan ekstrapolatif adalah metode peramalan yang menghasilkan perkiraan keadaan masyarakat di masa depan berdasarkan data masa lalu, saat ini, dan sejarah. Dalam hal ini, peramalan ekstrapolatif bertumpu pada 3 asumsi ketekunan, keteraturan, reliabilitas, dan validitas. Yang mana peramalan ekstrapolatif digunakan juga untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi, penurunan populasi, konsumsi energi, kualitas hidup, dan beban kerja lembaga. Selanjutnya, peramalan teoritis. Metode peramalan teoritis membantu analis membuat prediksi keadaan masyarakat di masa depan berdasarkan proposisi teoritis serta data terkini dan historis, yang mana dalam peramalan teoritis ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebab akibat yang terkandung dalam berbagai teori.
Selain itu, logika peramalan teoritis pada dasarnya bersifat deduktif, serta beberapa prosedur yang membantu analis dalam membuat perkiraan teoritis berupa pemetaan teori, pemodelan kausal, analisis regresi, estimasi titik dan interval, dan analisis korelasional. Peramalan yang menghakimi. Logika peramalan yang menghakimi sebagian bersifat abduktif, karena para analis memulai dengan sebuah klaim mengenai suatu keadaan menilai, misalnya masa depan normatif seperti perdamaian dunia. Sehingga peramalan yang menghakimi ini berupaya untuk memperoleh dan mensintesis penilaian yang terinformasi dari para ahli dan orang yang berpengetahuan lainnya. Adapun tujuan peramalan kelayakan adalah untuk meramalkan perilaku dalam kondisi persaingan dan konflik politik. Maka penting untuk mengidentifikasi sampel pemangku kepentingan yang mewakili dan sekuat mungkin. Nah, terdapat 3 metode peramalan yang menghakimi berdasarkan keahliannya. Yang pertama ada teknik Delphi, yaitu metode peramalan yang bersifat menghakimi yang mengembangkan keyakinan yang terinformasi tentang masa depan. Yang kedua ada analisis dampak silang, yaitu teknik yang menghasilkan penilaian berdasarkan informasi tentang kemungkinan terjadinya peristiwa di masa depan berdasarkan terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa terkait. Yang ketiga ada peramalan kelayakan. Nah, peramalan kelayakan ini adalah cara untuk menjawab sejumlah kekhawatiran mengenai kurangnya perhatian terhadap pertanyaan kelayakan politik dan implementasi kebijakan dalam analisis kebijakan. Selanjutnya, yaitu peramalan berbasis bukti. Peramalan berbasis bukti pada prinsipnya yaitu berdasarkan pengalaman para peramal dunia nyata. Prinsip-prinsip ini telah disusun dalam beberapa bidang penting berupa perumusan masalah, informasi pencarian, pilihan metode, evaluasi perakiraan, dan penggunaan perakiraan oleh pembuat kebijakan dan perencana. Adapun kriteria peramalan berbasis bukti ini dinyatakan sebagai rekomendasi untuk melakukan perkiraan ekstrapolatif, teoritis, dan menghakimi. Nah, sekian presentasi saya pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutupi dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.